Oke, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi. Sebentar. Nah, mengenai kesebangunan segitiga ya. Sudah kelihatan tempat kalian? Sudah, Pak. Nah, kemarin hari Senin itu saya berikan soal di GC mengenai pembuktian ya. Nah, pembuktian, sebelum masuk ke pembuktian, kemarin kalau nggak salah pembuktian yang gambar mana ya? Nggak ada ya. Gambarnya nggak ada. Nah ini. Kelas 92. Nah, kemarin di sini ya, pembuktiannya disuruh membuktikan. Nah, sebelum masuk ke pembuktian ini akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai gambar yang di sini. Nah, misalkan ada suatu soal seperti ini, kemudian ini ukurannya 10 cm, yang ditanyakan adalah X di sini sama Y di sini. Ya. Diketahui bahwa sudut di sini akan sama dengan di sini. Nah, sudut BED akan sama dengan sudut CAB, ya, diketahui. Ini diketahui. Kemudian di situ panjang AD2, panjang DB itu 6, panjang BE itu 4, panjang AC sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah CE berapa, DE berapa. Nah, kalau seperti ini, langkah pertama kalian harus bisa membuktikan bahwa segitiga A, B, C itu sebangun dengan segitiga D, B, E. Nah, dari soal itu sudah diketahui bahwa sudut A di sini sama dengan sudut E di sini. Ya. Nah, maka kita harus sesuaikan semua sudutnya yang sama, yang sudah pasti sama, yaitu apa? Sudut A, ini kita bandingkan untuk segitiga ABC dengan segitiga DBE. Sudut A sama dengan sudut E ya, sudut A sama dengan sudut E. Karena ini sudah diketahui dari soal. Kemudian yang sudah pasti sama lagi yang mana? Sudut yang mana? Sudut B di sini. Untuk ABC, sudut ABC akan sama dengan sudut yang mana ini?
Sudut B akan sama dengan sudut apa? Ada yang tahu? Halo? DBE. DBE. Oke, berarti saya tulis di sini sudut B. Ya. Sudut B-nya tetapi yang di sini. Ya, oke. Alasannya apa? Berhimpit. Jadi, kalau segitiga DBE ini saya pindahkan kemudian saya tempel di sini, maka sudutnya di sini akan sama. Nih. Sudut di sini sama. DBE akan sama dengan sudut apa? ABC. Berarti di sini sama dengan yang di sini, sudut B di sini. Ya. Ini akan sama. Nah, akibatnya apa? Sudut C di sini ya, itu akan sama dengan sudut apa? Sudut D. Ya, karena dari sisa sudutnya. Maksud dari sisa sudutnya itu apa? Misalkan di sini itu adalah 100 derajat. Di sini itu adalah 45 derajat. Nah, sudut A berarti akan sama dengan sudut E, berarti di sini sama 100 derajat. Sudut B berarti yang di sini itu adalah 45 derajat. Maka sudut di sini berapa? 180 dikurangi 100 dikurangi 45. Berarti adalah 35 derajat. Pasti di sini juga akan sama di sini. 180 dikurangi 100 dikurangi 45, yaitu 35. Seperti itu. Nah, dengan ketiga sudut yang bersesuaian itu sudah sama, maka segitiga ABC itu adalah sebangun dengan segitiga DBE. Akibatnya apa? Akibatnya sisi yang bersesuaian itu akan sebanding. Nah, sisi yang bersesuaian itu yang mana? Sisi yang bersesuaian itu yang mana? Kita bandingkan segitiga ABC dengan segitiga DBE. AB akan berbanding apa? AB itu adalah titik dengan silang. Kita lihat titik dengan silang berarti EB. Kemudian BC. BC itu silang dengan lengkung. Cari silang dengan lengkung. Silang dengan lengkung berarti BD. AC. Titik dengan lengkung. Cari titik dengan lengkung berarti ED. Nah, oke, tinggal kalian masukkan. Panjang AB berapa? Panjang AB dari A sampai B. Di sini sudah ada 2, di sini 6. Berarti berapa itu panjangnya? 8. 8. Kemudian panjang EB sudah diketahui 4. Panjang BC. BC berarti dari sini sampai sini. Nah, ini X, di sini 4. Jadinya berapa? 4 tambah X. Oke, 4 tambah X. BD. BD itu 6. AC. AC 10. ED. ED adalah Y. Nah, maka yang sebagai patokan yang keduanya sudah diketahui di sini. Berarti kita mau mencari X, berarti 4/8 sama dengan 4 tambah X per 6. Boleh disederhanakan, ini 2, di sini 1 kali silang. Berarti 4 tambah X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dikurangi 4. Sama dengan 8. Nah, X itu nilainya adalah 8.
Di sini 8, maka CE-nya juga akan 8. Gitu ya. Jadi CE-nya sama dengan 8. Oke. Terus kalau untuk mencari Y berarti 8/4 sama dengan 10/Y. Boleh dicoret. Ini bagi 4. 2, ini 1. Kali silang berarti 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Maka di sini akan sama dengan 5. Nah, sampai di situ ada yang mau tanyakan? Silahkan. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah yang di sini. Nah, ya, kalian harus bisa membandingkan sudut yang sudah pasti sama besar. Hati-hati jangan sampai kebalik ya. Karena kalau kalian menentukan sudutnya kebalik, maka hasil perbandingannya pun juga akan kebalik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Halo? Oke, jelas ya. Nah, kalau jelas ini saya clear. Sekarang dari soal yang kemarin, yang di sini, ya, untuk membuktikan. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya blok. Soalnya adalah di sini siku-siku, ini siku-siku A, B, C, D. Yang disuruh menentukan adalah panjang AB kuadrat sama dengan AD dikalikan D. Wait, mana ini? AD dikalikan AC. Kemudian BC kuadrat sama dengan CD dikalikan CA. Kemudian BD kuadrat sama dengan AD dikalikan DC. Nah, buktikan. Ya. Sekarang, cara membuktikannya kemarin ada yang sudah tahu? Sekarang kalian lihat untuk segitiga ABC, ya, ABC dari gambar di situ itu ada berapa segitiga yang bisa dibuat? Ada berapa? Halo? Ada berapa Mbak Nesya? 3. 3. Oke. Yang pertama segitiga apa? ABC. ABC. Oke, segitiga yang utama itu adalah A, B, C, siku-siku di B. Terus segitiga apa lagi? BCD. BCD. Oke. Di sini siku-sikunya di sini BCD. Terus ABD. ABD ya. Oke. Nah, ini gambarnya. Ini B, ini D, ini A.
Di sini ada 3 segitiga yang bisa dibuat. 1, 2, 3. Nah, dari ketiga segitiga tersebut, kita buktikan bahwa ketiganya itu sebangun. Ya. Maka kita buktikan dulu nih, segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua. Nah, yang sudah pasti sama besar adalah sudut B sama dengan sudut D. Karena apa? Itu sudah diketahui siku-siku 90 derajat. Nah, apalagi yang sudah pasti sama? Sudut apa? Mbak Nesia mungkin sudut apa yang sudah pasti sama? Halo? Sudut A atau sudut C yang sudah pasti sama? Sudut C, Pak. Sudut C. Sama dengan sudut C. C juga. Alasannya apa? Berhimpit. Berhimpit. Ya. Jadi kalau segitiga BDC saya tempelkan di sini, maka akan sama. Saya tandai dulu. Tanda titik. Ya, maka ini juga akan sama, tanda titik. Nah, oke. Terus sisanya adalah sudut A akan sama dengan sudut B. Ini adalah sisa dari sudut segitiga. Saya tandai di sini sama dengan di sini. Nah, sudut A di sini saya tandai sama dengan di sini. Oke. Nah, akibatnya segitiga 1 itu sebangun dengan segitiga 2. Nah, mengakibatkan apa? Sisi yang bersesuaian akan sama. Nah, kita bandingkan segitiga 1 berbanding segitiga 2, yaitu sisi AB. AB, titik dengan silang. Kita cari, silang dengan siku-siku ya, AB. Silang dengan siku-siku. Berarti silang dengan siku-siku adalah BD. Kemudian BC, siku-siku dengan titik. Siku-siku dengan titik adalah DC. Sisanya adalah AC. Titik dengan silang. Titik dengan silang adalah BC. Nah, sekarang persamaannya yang dipakai yang mana? Kalian cari ruas garis yang keduanya ada itu yang mana? Yaitu BC dengan BC. Maka persamaannya yang kita pakai adalah yang di sini. Nah, saya tulis di sini. Berarti BC per DC sama dengan AC per BC kali silang. BC kalikan BC, AC kalikan DC. Berarti BC kuadrat sama dengan AC dikalikan DC. BC kuadrat AC kalikan DC. BC kuadrat CD kalikan CA sama ya. AC sama dengan CA, DC sama dengan CD. Oke, ini sudah terbukti. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Oke. Halo, ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Oke. Nah, sekarang lanjut. Sekarang segitiga 1 dengan segitiga yang ketiga. Segitiga 1 itu yang sudah diketahui adalah sudut B. Dengan yang ketiga di sini.
segitiga yang kecil. Berarti yang sudah pasti sama adalah sudut D. Karena apa? Siku 90 derajat. Kok tahu siku-siku? Karena AC merupakan garis lurus. Kalau sudut D di sini sudah siku-siku, maka sisanya pasti juga akan siku-siku. Ya. Kemudian yang sudah pasti sama lagi adalah sudut A, maaf, ya, sudut A akan sama dengan sudut A. Sudut A di sini sama dengan sudut A di sini, ya. Karena apa itu? Berhimpit. Nah, berarti sisanya adalah sudut C di sini akan sama dengan sudut B karena dari sisa sudut. Berarti di sini sama. Nah, saya tandai berarti sudut C di sini akan sama dengan sudut B di sini, maka ini juga akan sama. Oke, kita bandingkan segitiga 1 berbanding dengan segitiga yang ketiga. Segitiga 1 itu ada AB, silang siku-siku. Cari silang dengan siku-siku adalah AD. Kemudian BC. BC itu siku-siku titik. Cari siku-siku titik berarti DB. Kemudian AC. AC titik silang. Titik silang berarti AB. Nah, persamaannya yang dipakai yang mana? Nah, kita lihat cari yang sama. AB dengan AB. Maka persamaannya yang dipakai adalah yang di sini. AB per AD sama dengan AC per AB. Kali silang. AB kali AB, AD kalikan AC. AB kuadrat sama dengan AD dikalikan AC. Nah, AB, AD kalikan AC. Oke. Nah, ada yang mau tanyakan? Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Halo? Tidak. Tidak. Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi segitiga 1 dengan 2 sudah. Kemudian 1 dengan 3 sudah. Sekarang tinggal yang 2 dengan 3 nih. Kita buktikan. Ini saya hapus. Sekarang segitiga 2 dan segitiga ketiga. Yang sudah pasti sama. Sudut D sama dengan sudut D. Karena siku-siku. Terus, nah ini tinggal dilihat aja. Tadi kan sudah kalian buktikan nih. Untuk sudut-sudutnya yang bersesuaian. Sudut B, silang, cari yang silang berarti sudut A. Karena itu dari pembuktian yang pertama tadi. Kemudian sudut C titik, cari yang titik berarti sudut B. Ini dari pembuktian yang kedua. Akibatnya adalah sebangun. Nah, sekarang kalau sebangun kita bandingkan. Segitiga 2 berbanding segitiga 3. Segitiga 2 itu ada garis BC. BC silang dengan titik, cari silang dengan titik.
berarti AB. CD, titik dengan siku-siku. Titik dengan siku-siku, berarti BD. Terus tadi BC sudah, CD sudah, tinggal BD. Nah, BD, siku-siku dengan silang. Siku-siku dengan silang berarti AD. Nah, kita lihat persamaan yang ada variabelnya yang sama yang mana? Berarti BD ada BD, maka ini yang kita pakai. CD per BD sama dengan BD kalikan AD. Kali silang. BD kali BD. Berarti itu adalah AD kalikan CD. BD kuadrat AD kalikan CD. AD kalikan CD atau DC. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan? Berarti semuanya udah terbukti. Ya. Ada mau tanyakan? Silahkan. Cukup jelas? Oh. Jelas, hari ini jelas, saat PAS kurang jelas. Ya. Nah, karena sudah terbukti, semuanya sudah terbukti nih, yang di sini. Nah, ini sudah terbukti, maka konsep itu bisa kalian pakai untuk segitiga dengan bentuk yang sama nih. Jadi tanpa membuktikan lagi, perbandingan itu bisa kalian pakai. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat. Saya clear. Ini saya blok dulu, biar ada blackboard ya, blackboard. Terus saya punya gambar segitiganya adalah seperti ini. Nah, oke. Terus siku-sikunya di sini, ini siku-siku. Panjang A, B, C, D. Nah, gampangnya gini, perhatikan ya. Saya mau mencari AC kuadrat. AC kuadrat posisinya adalah di sini. Ya kan? Itu ruas garisnya pada segitiga yang sebelah kiri. Ya, untuk segitiga yang sebelah kiri. Yang di sini. Maka kita pakai juga ruas garis yang kiri. Berarti AD dikalikan yang panjang di sini, garis miring yang panjang. Nah, berarti di sini adalah AD dikalikan AB. Ya. Kemudian kalau yang BC, BC kuadrat. BC kuadrat itu berada pada ruas garis yang kanan. Ya, maka kita pakainya adalah yang kanan dikalikan dengan yang panjang. Nah, berarti BD dikalikan BD dikalikan BA atau AB. Terus ruas garis yang di sini CD. Nah, CD itu posisinya di tengah. Maka yang kita pakai adalah ya udah kiri dengan kanan, yang di tengah cukup sampai tengah dikalikan yang satunya. Nah, gini. Ya.
Berarti AD dikalikan DB. Nah, ini adalah rumus yang bisa kalian pakai ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ini khusus kalau segitiganya siku. Ya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Halo? Sudah cukup? Halo? 31 orang. Nggak ada. Kalau nggak ada, misalkan gini, pemakaiannya gini. Nah, saya punya angka. Di sini adalah 5, di sini 4. Yang ditanyakan adalah panjang AC berapa, panjang BC-nya berapa, panjang CD-nya berapa. Nah, maka mencarinya bagaimana? Nah, udah tadi. AC berarti AC kuadrat. Kita cari dulu AC kuadratnya di sebelah kiri. Ya. Maka yang kita pakai adalah yang sebelah kiri dikalikan yang panjang. Berarti 5 dikalikan, oke, saya tulis dulu, AD dikalikan AB. 5 kalikan AB-nya adalah 9. 45. Nah, berarti AC adalah akar 45. Boleh disederhanakan, akar 9, akar 5. 3 akar 5. Boleh. Itu. Ya. Kemudian untuk mencari BC. BC-nya di sebelah kanan. Nah, berarti BC kuadrat sama dengan ruas garis yang kanan dikalikan dengan yang panjang. Nah, BD dikalikan BA. BD-nya 4 dikalikan BA-nya 9. Sama dengan 36. Berarti BC akar 36. 6. Terus yang CD. CD itu yang tengah. CD kuadrat berarti yang tengah itu adalah ruas garis. Setengah di kiri sama setengah di kanan. AD dikalikan DB. AD-nya 5 kalikan BD-nya adalah 20. Berarti CD akar dari 20. Akar 4, akar 5. 2 akar 5. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Yang selalu kalian pakai, yang gunakan adalah yang di sini. Ini. Kemudian di sini. Sama yang di sini. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Sudah cukup belum? Cukup jelas atau belum? Oke, nggak ada yang mau tanyakan ya saya clear. Oh, ini saya blok dulu. Saya punya suatu segitiga yang gambarnya kayak gini. Ini. Ini sama ini siku. P, Q, R, S. Nah, berarti PQ kuadrat. Apa itu PQ kuadrat?
Di sini siku-siku, ini siku-siku. Berarti perbandingannya yang dipakai yang mana? Rumusnya PQ kuadrat sama dengan, ada yang tahu? Halo. PQ kuadrat sebelah sini. Maka PS dikali PR, Pak. Oke. PS dikalikan PR. Sekarang yang kalau QR kuadrat. Posisinya di sini, kanan. RS dikali RP. RS kalikan RP. Oke. Kemudian yang QS kuadrat. Ini yang di tengah. Maka RS dikali SP. oke. Ya. Jadi perbandingannya yang dipakai seperti ini. Ya. Nah, demikian juga kalau misalkan nanti ada suatu gambar nih. Gambarnya seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian ini yang diketahui adalah kalau seperti itu bagaimana? Kalau bingung ya udah kalian gambar dulu, kalian pasangkan. Ya, kalau seperti ini gambarnya kita pisah dulu segitiga yang besar ini nah, sama segitiga yang kecil. Di sini yang sudah pasti sama lagi yang mana? Di sini. Nah, ini misalkan adalah PQRST. Berarti ini PQR, di sini PTS. Nah, ya. Tinggal kalian pasangkan atas segitiga satu dengan segitiga yang kedua. Segitiga satu berbanding yang kedua. Satu itu PQ, silang dengan tidak ada, cari silang dengan tidak ada. Berarti PS. Kemudian QR, tidak ada dengan titik. Tidak ada dengan titik berarti ST. Kemudian PQR, RP, titik silang berarti PT. Nah, seperti itu ya. Harus bisa membandingkan sudut yang bersesuaian terlebih dahulu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Benar nih, jelas. Halo. Halo. Tuhan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya clear. Clear. Jadi kesimpulannya untuk kesebangunan. Yang pertama, kemarin ada suatu segitiga yang pertama ini. Ya. A, B, C, D, E. Ya. Berarti kita bandingkan dulu. Kalau di sini yang sudah pasti sama yang mana sudutnya? Sudut D. CDE sama dengan sudut A kan kemarin.
Kemudian di sini sudah pasti sama dengan yang di sini. Nah, kita gambar segitiganya. Ini yang kecil, C, D, E dengan yang besar, A, B, C. Ya. Sudut yang sama, di sini sama, di sini sama, berarti ini juga sama. Tinggal kalian bandingkan. CD berbanding AC, CE berbanding dengan CB, DE berbanding dengan AB. Ini yang pertama. Ya. Oke, kalau ini sudah jelas. Nah, sekarang kalau misalkan untuk gambar segitiganya itu yang seperti ini. Ya kan? Ini AB, C, D, ini C, ini E. Yang sudah pasti sama berarti sudutnya adalah sudut D dengan sudut B, sudut C dengan sudut A. Perbandingannya apa yang berlaku? AB berbanding apa? DC atau CD ya. Terus AE berbanding dengan AE di sini berbanding dengan CE. Kemudian BE di sini dengan DE. Oke. Ya. Gampang kan? Ini segitiga yang kedua. Nah. Terus segitiga berikutnya adalah yang di sini. Nah, di sini tadi ini sama di sini diketahui. Ini P, Q, R, S, T. Nah, kalau susah kita buat segitiganya ya. Segitiga yang boleh dari yang besar dulu. Ini P, Q, R, yang kecil di sini. Nah, P, S, T. Yang sudah diketahui sudut R sama dengan sudut S. Terus yang pasti sama di sini. Nah, tinggal kalian bandingkan PQ dengan PT. QR titik tidak ada, titik tidak ada, ST. Kemudian PR titik silang, PS. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Itu materi mengenai kesebangunan. Ya. Segitiga, kesebangunan pada segitiga. Oke, sudah cukup paham semuanya ya? Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, kesebangunan yang terakhir saya jelaskan ya. Misalkan saya punya suatu foto. Mana? Ini kok nggak muncul? Nah,
Ini saya punya foto, ya kan? Kemudian saya punya bingkai. Nah, bingkainya mau saya buat seperti ini, ya. Kemudian diketahui di sini fotonya itu ukuran 30 cm kali 40 cm. Kemudian di sini ukurannya adalah 4 cm, ini 4 cm, 4 cm. Di sini X. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, jaraknya di sini berapa ini? Caranya bagaimana? Lebar foto berbanding dengan lebar bingkai. Tinggi foto akan sebanding dengan tinggi bingkai. Lebar fotonya adalah 30 cm. Lebar bingkainya berapa? 38. 38. Ya. Berarti lebar bingkai itu dari sini, dari ujung ke ujung, ya kan? Di sini jaraknya 4, fotonya itu 30, di sini 4. Berarti totalnya adalah 38. Tinggi foto itu adalah 40 cm. Tinggi bingkai berapa? 44X. 44 plus X. Nah, plus X ya. 44 plus X. Nah, tinggal dikali silang. Atau boleh disederhanakan. Oh, ini nolnya. Boleh langsung dicoret. Nolnya di sini, coret dengan di sini. Ini nolnya saya coret, ini nolnya saya coret. Tinggal dikali silang. 3 kalikan 44 plus X sama dengan 4 kali 38. Dikalikan, berarti berapa itu? 132 tambah 3X. Ini belakangnya 32. 152. 152. Nah, berarti 3X 152 dikurangi 132. 3X sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 per 3. Kurang lebih itu 6,7. Nah, berarti ini jaraknya adalah 6,7 cm. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah cukup paham ya? Kalau misalkan nanti ada soal cerita seperti ini, kalian cermati bentuk kesebangunannya ya. Benar-benar kalian pahami kalimatnya. Oke. Kemudian, ada yang mau tanyakan nggak mengenai kesebangunan? Cukup jelas? Nah, sampai saya sampaikan terakhir adalah materi PAS. Materi PAS yang pertama itu adalah mengenai transformasi. Nah, transformasi itu apa saja? Dari pencerminan refleksi, kemudian translasi, kemudian ada dilatasi, ada rotasi. Kemudian yang kedua mengenai kesebangunan dan juga kongruen. Nah, kongruen ini akan saya jelaskan minggu depan terakhir. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Cukup? Jelas?
Selin Sabar dulu, ini benar. Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, ini silakan kalian absen. Totalnya ada 30. Berarti ada 29 orang nih. Waduh. Yang 13 kemana nih? 44 berarti 15. Iya. No, ada walimu nih. Susah. Apa? Pak Selin itu mau dihubungin apa kamu yang hubungin? Nanti janjiannya Sudah absen semuanya ya? Hah? Sudah, Pak. Benar ya. Saya cek nih. Kelas 92. 92 ke tanggal November 225. Oke. Jam ke-8 sampai 9. Wahyu 2012-023 matematika tanggal 25/11/21 PJJ 92. Ini kesebangunan yang keempat. Zoom. Ini menjelaskan, ini menyimak dan diskusi. Hasilnya ada di mana? Hasilnya nanti di YouTube. Hasil rekodnya 44. Yang ikut tadi walah keluar 1. Siapa tadi? Biarin aja. Saya absen dari sini aja. Berarti ada 12 nih yang nggak ikut. Duh. Absen 1. Depin nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 siapa? 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, 22. 23, 4, 25, 26. 26, 27, 8, 9, 29. 9 izin. Oh, izin. Siapa itu? Naisila. Oke, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 35.
5, 6, 7, 38, 39. Wih. Terus 40, 41, 42, 43, 44. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kok 16? 28, oh iya, 28, 44. Oh iya, 14. Oke. Benar? Nggak ada yang mau tanyakan? Cukup semuanya? Ya. Minggu depan saya jelaskan mengenai kongruen, materi terakhir. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Carian sendirilah. Happy Teachers Day, Pak Wahyu. Oke, same-same. Ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jangan takut belajar matematika. Yang penting yakin dan semangat. Oke. Ya. Terima kasih semua sudah absen ya. Sudah? And for all. Makasih, Pak. Thank you. Makasih, Pak. Oh, Makasih, Pak. yo. Makasih, Pak.